Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk membahas materi mengenai iman kepada qada dan qadar. Materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 tingkat SMP kurikulum 2013. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan bahas mengenai qada, qadar, dan takdir. Nanti akan ada pengertian sekaligus penjelasannya. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara mengenai takdir mubram dan takdir mu'alaq. Dan yang terakhir, akan ada penugasan yang akan dijelaskan di akhir video. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai dari iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Iman kepada qada dan qadar artinya kita percaya terhadap segala ketetapan Allah pada kita. Ketetapan Allah sebagai Tuhan kepada kita sebagai makhluk. Karena apapun yang terjadi pada makhluk itu pasti atas ketetapan Tuhannya. Sekarang mari kita bahas perbedaan ketiganya. Ada qada, ada qadar, dan ada takdir. Yang pertama, qada. Qada itu adalah hukum, ketetapan, atau keputusan. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Jadi, qada itu segala ketetapan sebelum semua makhluk tercipta, termasuk bumi dan seisinya. Qadar adalah kepastian, ukuran, atau perwujudan. Secara istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah di dunia, sesuai ukuran dan bentuk tertentu kepada seluruh makhluknya. Jadi, qadar itu adalah perwujudan dari qada. Qada sudah ditetapkan sejak zaman azali, kemudian qadar itu perwujudannya ketika ada di dunia. Jadi qada dan qadar itu saling berkesinambungan. Lalu bagaimana dengan takdir? Takdir adalah ketetapan Allah. Secara istilah, takdir adalah ketetapan Allah kepada makhluknya. Takdir bisa bersifat kekal dan ada pula yang bisa diubah dengan usaha dari makhluk tersebut. Jadi, takdir itu adalah qada dan qadar, gabungan dari keduanya. Takdir ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Bagaimana penjelasannya akan kita lanjutkan pada slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai mubram dan mu'alaq. Jika kita membahas tentang takdir, takdir itu dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mubram. Takdir mubram adalah takdir yang mutlak, artinya tidak dapat diubah oleh makhluk. Takdir mubram ini bersifat abadi. Jadi, kata kuncinya ketika kita membahas tentang mubram, itu adalah pasti atau mutlak. Mubram pasti tidak bisa diubah atau bersifat mutlak. Lalu bagaimana contohnya untuk takdir mubram? Contohnya adalah kelahiran, kemudian jenis kelamin, jodoh, dan kematian. Keempat hal tersebut sudah digariskan sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa memilih kapan kita akan dilahirkan. Kita tidak bisa memilih apa jenis kelamin kita. Kita tidak bisa memilih bagaimana nanti kita dipasangkan. Dan yang terakhir, kita tidak bisa memilih kapan kita akan meninggal. Kemudian, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa diubah
dengan ikhtiar manusia. Ikhtiar itu artinya usaha. Kata kunci ketika kita membahas takdir mu'alaq adalah bisa berubah. Karena takdir ini masih bisa diubah dengan usaha yang kuat dari makhluk, yaitu manusia itu tersendiri. Contoh mu'alaq diantaranya adalah prestasi. Prestasi di sini saya menyebutkan prestasi. Contoh yang lebih detail adalah pintar dan kurang pintar. Takdir itu masih bisa dirubah dengan usaha kita. Misalkan kita kurang memahami sesuatu sehingga kita tidak pandai dalam melaksanakan sesuatu, kita masih bisa belajar agar kita semakin mahir dan bahkan berprestasi. Contoh lainnya adalah kaya. Kaya dan miskin itu juga masih bisa diusahakan, masih bisa dirubah. Ketika kita kurang mampu, kita berusaha keras, bekerja dengan semangat, maka kita akan bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah, sehingga kita menjadi seorang yang lebih mampu. Ini adalah contoh takdir yang bisa diubah. Sekarang kita telah sampai di akhir video. Mari kerjakan, mari kreasikan. Setelah menyimak video pembelajaran tentang iman kepada qada dan qadar, mari kita kerjakan tugasnya. Tugasnya apa? Di sini saya ingin kalian membuat peta konsep. Kenapa harus peta konsep? Karena segala materi itu lebih mudah dihafalkan dan lebih lama teringat di otak kita jika kita buat menjadi lebih simpel. Nah, peta konsep adalah salah satu cara mensederhanakan materi. Di sini kalian bebas. Kalian kreasikan peta konsepnya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Ini nanti akan jadi salah satu nilai kalian. Yang kedua, nanti ada kuis. Kita akan kuis interaktif di Google Meet. Jadi nanti kita jadwalkan, kita akan melakukan meeting pembelajaran di Google Meet. Nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan, kuis cepat saja, yang bisa langsung angkat tangan kemudian menjawab. Nanti nilainya akan terus bertambah. Kemudian penilaian harian pasti kita akan laksanakan melalui Google Quiz atau Google Form. Yang terakhir bonus, kalian bisa dapatkan nilai tambahan dengan mempresentasikan peta konsep kalian saat kita meet. Jadi nanti saat kita meet, setelah kuis interaktif saya bacakan, kita selesaikan dan nilainya sudah terkumpul. Jika kalian merasa kurang puas dengan nilai tersebut, kalian bisa mengusulkan, Pak, saya ingin mempresentasikan peta konsep saya di pertemuan kali ini. Nanti teman-teman yang lain akan mendengarkan, begitupun saya juga akan mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang kamu jelaskan mengenai qada, qadar, mubram, dan mu'alaq. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.